Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada di awal bulan Zulhijjah. Dan kita tahu bulan Zulhijjah merupakan bulan yang sangat agung karena dia termasuk adalah bulan haram. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahrun fi kitabillah minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka kata Allah, janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana amal saleh dikerjakan padanya lebih utama di sisi Allah melainkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kata para ulama, 2 rakaat sunnah yang Anda kerjakan di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada 2 rakaat salat sunnah yang Anda kerjakan di bulan Ramadan. 1 ayat yang Anda baca di bulan Dzulhijjah ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini, lebih utama daripada 1 ayat yang Anda baca di bulan Ramadan. 1 Al-Quran yang Anda hatamkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada Al-Quran yang Anda hatamkan di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kenapa bulan Dzulhijjah ini bulan yang paling diutamakan, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam bulan Dzulhijjah. Kata Hafidz Ibnu Hajar, kenapa bulan ini dicintai oleh Allah? Karena pada bulan ini terkumpul tajtanu fiha ummahatul ibadat. Sesungguhnya pada bulan ini, kata beliau, terkumpul induk-induk dalam ibadah. Semua induk ibadah dalam agama ini terdapat di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada ibadah haji, di bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban, yang mana 2 ibadah ini tidak mungkin Anda dapatkan kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada ibadah puasa, di bulan Dzulhijjah ada ibadah salat, di bulan Dzulhijjah ada ibadah sedekah, di bulan Dzulhijjah ada ibadah zikir. Maka kata beliau, semua induk ibadah inti di dalam agama Islam ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya dia 10 awal yang paling utama, 10 awal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak amalan yang bisa dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi saya menyebutkan 1 amalan saja karena ini dekat ya kita melaksanakan ibadah tersebut. Di antara amalan yang sangat diagungkan adalah seseorang berkurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Kata para ulama rahimallahu taala, berkurban merupakan ibadah yang luar biasa.
bentuk kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk seorang muslim mensyiarkan tauhid. Karena ketika dia berkurban, dia peruntukkan kurban itu untuk Allah. Dia peruntukkan kurban itu bukan untuk dirinya, tapi semata-mata untuk Allah. Dan Allah tidak butuh kurban kita, tetapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting seseorang ketika dia berada di 10 awal bulan Zulhijjah ini, maka hendaklah dia berkorban. Hendaklah dia berkorban bagi yang diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi ada seorang muslim di sana diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak berkorban. Sahabat Nabi SAW begitu fakir kehidupan mereka. Rata-rata kehidupan sahabat Nabi SAW sangat miskin mereka. Dan Anda bisa lihat bagaimana secara kehidupan sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas punggung beliau. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kadang 2 bulan berturut-turut rumah Nabi tidak dinyalakan api karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Yang kami makan hanya aswadan, kata Aisyah, kecuali kurma dan air. Walaupun demikian, Nabi SAW berkurban. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat berkurban dengan 100 ekor onta. Sahabat Nabi SAW yang kadang kain kafannya tidak bisa menutupi wajahnya, tidak bisa menutupi tubuhnya, mereka berkurban. Dan inilah amalan yang dilakukan oleh sahabat. Walaupun mereka miskin, tapi mereka berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika diluaskan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia berkorban. Sahabat yang kondisi mereka semacam itu, mereka berkorban. Kalau sahabat itu mungkin kembali kepada zaman kita, hidup pada zaman kita sekarang, maka kalau mereka melihat kenikmatan yang kita dapatkan sekarang ini, mungkin mereka mengatakan kita ini berada di surga. Tidur di atas kasur, di bawah AC, di bawah atap masjid dengan karpet. Mereka dulu masjidnya dengan kerikil, sujud di atas kerikil, sujud di atas tanah. Dan walaupun kondisi mereka demikian, mereka berkurban. Mereka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu ibadah kurban ini ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Anda berkurban, maka hendaklah Anda memperhatikan adab-adab dalam berkurban. Di antara adab yang sangat dianjurkan ketika seseorang itu berkurban, maka kata para ulama rahimallahu taala, hendaklah dia berkurban dan dia mengikut sertakan keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau berkorban, beliau ikut sertakan keluarga beliau. Rasulullah SAW pernah berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, kata Nabi SAW, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari Rasulullah SAW, wa min ali Muhammad, dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan terimalah kurban ini dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka kata para ulama, salah satu kesalahan ketika ada orang berkorban, dia berkorban untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengikut sertakan keluarganya yang dia nafkahi, yang satu rumah dengan dia, tidak diikut sertakan dari sisi pahala. Kalau kita bisa berkorban untuk semua keluarga kita, itu tentu baik, tapi tidak semua orang bisa berkorban untuk keluarganya. Kadang sebagian orang itu bisa berkorban cuma 1 ekor kambing. Kadang sebagian orang itu bisa berkorban 1 jiwa dari 7 jiwa pada seekor sapi. Maka seseorang yang nggak bisa berkorban untuk semua keluarganya, maka ikut sertakan keluarga tersebut dengan dari sisi pahala. Niscaya keluarga Anda mendapatkan pahala sebagaimana Anda mendapatkan pahala. Pahala Anda tidak berkurang. Pahala Anda tidak berkurang. Kalau di dalam ibadah kurban itu Anda mendapatkan pahala 10, keluarga Anda pun juga mendapatkan pahala 10. Istri Anda ikut sertakan dari sisi niat, dia dapat pahala 10. Anak Anda ikut sertakan dari sisi niat, dia dapat pahala 10. Tidak mengurangi pahala Anda. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan bahkan yang meninggal pun diikut sertakan. Sebagaimana Nabi SAW ikut sertakan Khadijah di dalam kurban beliau, beliau ikut sertakan dalam pahala. Maka orang yang meninggal pun diikutsertakan dalam pahala. Anda punya seorang ayah, punya seorang ibu,
yang mana mereka mungkin sudah meninggal atau punya istri yang mungkin sudah meninggal, maka Anda ikut sertakan mereka dari sisi pahala. Niscaya pahala itu sampai kepada mereka. Maka ini hal yang penting ketika seseorang berkurban, mengikut sertakan keluarganya dalam pahala. Kemudian yang kedua, disunnahkan ketika orang itu berkurban, disunnahkan ketika orang itu berkurban, maka dia tidak boleh, kata Nabi SAW, mengambil bagian dari tubuhnya, memotong kukunya, memotong rambutnya semenjak masuk tanggal 1 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudahhi fala yamussu min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Nabi SAW, jika salah satu di antara kalian ingin berkurban dan sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah, maka kata Nabi SAW, jangan ada di antara kalian yang memotong rambutnya, menyukur rambutnya, mengambil sesuatu dari bagian tubuhnya, maka diharamkan. Maka ketika Anda berkurban dari semenjak tanggal 1 kemarin, maka seseorang tidak boleh dia memotong kukunya, tidak boleh dia memotong rambutnya sampai hewan kurbannya dipotong. Kalau hewan kurbannya dipotong di hari Jumat, maka di hari Jumatlah dia baru boleh memotong kuku dan rambutnya. Kalau hewan kurbannya dipotong di hari Sabtu, maka hari Sabtulah dia baru boleh memotong kuku dan rambutnya. Kalau hewan kurbannya dipotong di hari Ahad, maka di hari Ahadlah dia baru boleh memotong kuku dan rambutnya. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa Ustaz dilarang? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar semua manusia di muka bumi ini mengagungkan apa yang ada di bulan Zulhijjah. Orang yang sedang berhaji, ketika mereka memakai ihram di tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari tarwiyah, maka orang sedang berhaji tersebut mereka diharamkan di dalam Islam memotong rambutnya, memotong kukunya sampai selesai ihramnya. Dan orang yang tidak berhaji, yang berkurban, diharamkan oleh Allah memotong kuku dan rambutnya, agar semua orang ini mengagungkan apa yang Allah agungkan pada bulan Zulhijjah, sehingga seluruh umat baik yang berhaji ataupun tidak berhaji dalam kondisi yang sama. Mereka tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh mengambil bagian yang sama, mengambil bagian dari tubuhnya. Kemudian yang ketiga yang diperhatikan, ya, ketika seorang yang berkurban tersebut, maka ketika Anda berkurban, ya, maka afdalnya daging kurban yang Anda makan tersebut, afdalnya adalah dibagi menjadi 3. Ada daging kurban tersebut Anda makan, ada daging kurban tersebut Anda sedekahkan, dan ada yang daging kurban tersebut Anda hadiahkan. Hal ini berdasarkan zahir ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman, wa kulu minha wa at'imul qani al-mu'tar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, makanlah bagian dari daging kurban kalian. Allah yang memerintahkan, makan, kata Allah, dari daging kurban kalian. Wa at'imu, dan berikanlah makan, sedekahkanlah, kata Allah, al-qani, orang yang tidak membutuhkan, wal mu'tar, dan orang yang membutuhkan. Maka kasihkan daging itu kepada yang membutuhkan dan tidak membutuhkan. Maka kata para ulama sunnah, seseorang itu ketika dia berkorban, pertama ada yang dimakan dari daging kurbannya, ya. Maka keliru kalau ada orang berkorban, mungkin baik dia maksudnya, saya tidak mau mengambil dagingnya, saya tidak mau untuk kaum muslimin, itu keliru. Karena Allah yang memerintahkan makan, kata Allah, dari daging kurban tersebut, walaupun sedikit, tetapi ada sesuatu yang dia makan. Makanya ketika kita salat Idul Adha, disunnahkan puasa apa makan sebelum Idul Adha? Biar sebelum Idul Adha puasa apa makan? Kada tahu. Puasa, disunnahkan puasa. Kalau Idul Fitri disunnahkan makan. Baik. Kenapa disunnahkan seseorang itu di Idul Adha puasa? Hikmahnya adalah ketika selesai sholat Id, pertama kali yang dia makan itu ada daging kurbannya. Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka berpuasa di Idul Adha, maka ketika selesai sholat, mereka pertama kali yang mereka makan adalah daging kurbannya. Walaupun kondisi kita saat ini tidak memungkinkan, kalau nunggu kercis Ustaz bisa jam 3 mah kambuh luar biasa, ya. Tetapi ya, saya ingin menjelaskan dari sisi
Kenapa Nabi SAW berpuasa? Karena agar pertama kali yang beliau makan adalah daging kurban beliau. Karena sunnah. Kalau anda nggak bisa makan daging kurban itu setelah sholat id langsung, maka makan di malam hari, makan di pagi harinya, apa macam. Maka sunnahnya dimakan. Ada sesuatu yang dimakan dari daging kurban tersebut. Karena Allah yang memerintahkan. Dan sunnahnya yang dimakan itu daging kurban kita. Ya, bukan daging kurban orang. Dan ini abdalnya kalau panitia itu bisa membagi ya daging kurban itu sesuai dengan yang berkurban, maka itu yang terbaik. Walaupun ini sangat berat ya. Kadang orang itu di sapi yang pertama tapi dapat dagingnya sapi yang ketiga karena acak. Pada sunnahnya kalau anda di sapi pertama makan daging kurbannya di sapi pertama, karena itulah kurban anda. Kalau anda di sapi kedua maka makan daging kurbannya itu di sapi kedua pengkurban sunnahnya. Tapi kadang di sebagian tempat yang banyak kurbannya susah untuk membagi semacam itu. Tapi sebetulnya bisa. Kalau ada banyak panitianya itu bisa dikhususkan orang sapi pertama yang berkurban si fulan, maka dia makan daging dia. Sapi kedua dan seterusnya. Sunnahnya demikian. Kalau tidak bisa tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah kalau terlalu banyak sapinya dan sedikit panitianya dan repot dan semisalnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau bisa itu yang terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang disedekahkan. Disedekahkan itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dan ada yang dihadiahkan. Hadiah itu bisa orang yang mampu, bisa orang yang tidak mampu. Maka sunnah ketika kita berkorban, kita membagi dengan 3 bagian semacam ini. Dan tidak mesti bagian tersebut harus sama rata, tidak mesti. Tetapi hendaknya dibagi menjadi 3 bagian. Mungkin yang disedekahkan lebih banyak, yang dimakan lebih sedikit. Atau yang dimakan lebih banyak, disedekahkan lebih sedikit. Tidak mesti. Yang penting dibagi demikian, dan itu sunnahnya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan ketika orang itu berkorban adalah Nabi SAW melarang seseorang itu menjual kurbannya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butni. Sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi ya hewan beliau. Unta-unta Nabi SAW yang dikurbankan diwakilkan kepada Ali. Wa amarani an atasaddaq bilahmiha wa juludiha. Dan Nabi SAW memerintahkan aku untuk aku bersedekah, untuk aku bagikan dagingnya, kulitnya. Wa amarani alla u'tiyal jazzar minha syai'a. Dan Nabi SAW memerintahkan aku agar aku tidak memberikan sedikit pun daging tersebut kepada tukang jagal. Kata Ali, Nabi melarang aku mengasihkan daging kepada tukang jagal. Kenapa? Dilarang oleh Nabi dalam bentuk upah. Karena kalau tukang jagal itu dikasih daging dan upah dia menjagal, dikasih daging karena upah dia menjagal, itu namanya jadi jual beli. Jadi jual beli, dia menjagal upahnya daging, maka itu jual beli. Maka dilarang oleh Nabi SAW Ali bin Abi Thalib mengasih tukang jagal itu daging dalam bentuk upah. Kalau dalam bentuk hadiah tidak ada masalah, dalam bentuk sedekah tidak ada masalah. Tapi sebagai upah jagal dia dilarang oleh Nabi SAW karena itu jual beli. Maka dilarang orang itu memperjualbelikan daging kurbannya. Di antara bentuk jual beli daging kurban itu banyak tidak disadari oleh sebagian orang. Di antaranya kadang ada sebagian orang itu tukang menukar daging. Mungkin di satu masjid ada satu dapat yang berkurban ini dapat kambing, yang satu dapat sapi. Kemudian yang satu mengatakan, saya nggak bisa makan kambing. Kamu kasihkan kurban kamu yang berupa sapi, saya kasihkan kurban saya berupa kambing. Ini zahirnya saling mengasih, tapi sebetulnya ini jual beli. Dan ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena jual beli itu mubadatun mal bil mal. Pertukaran antara satu dengan harta yang lain, maka itu adalah jual beli. Kadang sebagian orang daging kurbannya tersebut dia jual dalam bentuk yang lain. Kadang dia punya daging kurban lebihan, kemudian dia ulah pentol misalnya, dia bikin abon misalnya, kemudian dia jual ya sisa-sisa bekas daging kurban. Ini juga tidak boleh. Ini bagian dari jual beli. Maka yang berkurban itu dilarang oleh Nabi SAW untuk menjual dagingnya, Adapun yang menerima kurban tidak ada masalah. Orang yang menerima kurban mau dia jual, mau dia makan, mau dia apakan tidak mengapa. Tapi yang berkurban itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini di antara amalan yang pertama yang dianjurkan ketika seseorang itu berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu dia berkorban. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan ketika seorang itu berada di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah bertakbir, memperbanyak takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa yadhkuru smallah fi ayyami ma'lumat. Kata Allah, bertakbirlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyami ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Ahli tafsir mengatakan makna ayyamu ma'lumat, kata beliau, adalah asyra awail min Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka semenjak masuk tanggal 1 kemarin, maka kita disunnahkan untuk bertakbir. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di satu-satunya takbir di bulan Dzulhijjah ini ada 2 takbir, takbir mutlak dan takbir muqayyad, hanya ada di hari Idul Adha. Di Idul Fitri itu hanya ada takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang tidak berkaitan dengan salat fardu. Tapi kebanyakan orang kebalik. Kalau dalam salat Idul Fitri bertakbirnya takbir muqayyad, dan ini menyelisih ijma' ulama. Banyak orang itu kalau bertakbir di salat Idul Fitri, habis maghrib, habis salat semuanya bertakbir, habis isya semua bertakbir. Tidak ada satu ulama berpendapat demikian. Itu menyelisih ijma'. Menyelisih ijma' ulama. Yang ada di takbir Idul Fitri itu adalah takbir mutlak. Tidak bertakbir setelah salat, tetapi bertakbir secara umum. Anda pergi ke pasar, Anda pergi ke rumah, dari malam tersebut sampai paginya, itu yang dianjurkan. Adapun bertakbir setelah salat, tidak ada satupun ulama, ijma' ulama. Anda cari seluruh dunia, sampai orang Syiah pun berpendapat demikian. Orang Syiah tidak dianggap pendapatnya, karena tidak ada berpendapat bahwa takbir itu bertakbir setelah salat, kecuali di Idul Adha. Di Idul Adha ada takbir muqayyad 3 hari, 4 hari semenjak tanggal 9 Dzulhijjah, semenjak hari Arafah, di pagi hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenam matahari, itu disunnahkan bertakbir setelah salat. Bertakbir setelah salat, dan itu hanya ada di Idul Adha. Di Idul Fitri tidak ada. Di Idul Fitri ada takbir mutlak bersamaan seperti Idul Adha. Idul Adha takbir mutlaknya dimulai dari kapan? Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Seseorang bertakbir dengan takbir mutlak. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yakhrujani ila suq wa yukabbiran wa yusmi'an takbirahuma. Dikatakan oleh bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka ketika mereka keluar pasar, ketika mereka pergi ke pasar, mereka bertakbir dan mereka keraskan takbir mereka agar didengar orang. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh banyak orang. Orang di 10 awal bulan Dzulhijjah ini banyak tidak bertakbir. Banyak orang entah dia tidak tahu, entah kadang sebagian orang malas untuk bertakbir. Pada ini syiar, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yadhkuru smallah, kata Allah, berzikirlah kalian, bertakbirlah kalian fi ayyamin ma'lumat, pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini amalan yang paling afdal, amalan yang paling agung ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Makanya kalau Anda pergi ke pasar, Anda di rumah tidak ada kerjaan, bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Anda sendiri di kantor tidak ada kerjaan, bertakbir. Anda pergi ke tempat kerja, Anda bertakbir. Anda berada di kantor, Anda bertakbir Anda. Maka disunnahkan demikian, walaupun tidak wajib, tapi ini sunnah dan ini pahalanya besar. Karena secara khusus Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk seseorang itu mengingat Allah, khususnya di dalam masalah bertakbir. Dan ini amalan yang paling utama yang dilakukan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika seseorang itu berada di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah kita itu berpuasa. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Sawmi yaumi Arafah ahtasibu indallah
an yukaffiru sanatal madiyah wallati ba'daha. Kata Nabi SAW, puasa pada hari Arafah saya mengharap, kata Nabi SAW, menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kata Nabi, saya berharap puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, kalau anda berada di 10 awal bulan Zulhijjah, kalau anda bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu yang terbaik. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu yang terbaik. Kalau anda tidak bisa berpuasa di tanggal 1 tanggal 9, maka perbanyaklah puasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau tidak bisa juga Ustaz, maka jangan tinggalkan puasa hari Arafah. Jangan tinggalkan puasa di hari Arafah. Orang-orang yang tidak berhaji disuruh untuk berpuasa. Adapun orang berhaji tidak. Tetapi orang-orang yang tidak berhaji disuruh mereka untuk berpuasa. Kenapa? Pertama, pahalanya besar. Pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan, dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nggak bisa perbanyak puasa di 10 awal bulan Zulhijjah, maka jangan tinggalkan puasa di hari Arafah. Jangan tinggalkan puasa di hari Arafah. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Aisyah berpuasa, Anas berpuasa, Abdullah bin Zubair berpuasa, dan banyak sahabat mereka berpuasa ketika mereka berada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini salah satu amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika orang berada di 10 awal bulan Zulhijjah adalah dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan ini tentunya bagi yang bisa, bagi yang mampu, karena tidak semua orang bisa berangkat haji, tidak semua orang bisa berangkat umrah di awal atau 10 awal bulan Zulhijjah, karena ibadah haji itu hanya ada pada bulan Zulhijjah. Oleh karenanya rugi besar orang yang diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhaji, tidak segera berhaji, dan berdosa. Orang yang punya harta diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tunda-tunda hajinya, berdosa. Karena Allah mengatakan, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya kewajiban manusia atas Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ada perintah di dalam syariat, maka maksudnya adalah alal faur, segera dilaksanakan. Kapan anda bisa, langsung laksanakan. Maka dosa orang yang menunda-nunda hajinya. Kalau dia bisa berhaji, dia punya harta, dia bisa berhaji, maka dosa orang tersebut menunda-nunda hajinya. Karena perintah itu harus segera dilaksanakan. Dan haji di waktu muda itu lebih afdal ketimbang suatu haji di masa tua. Kenapa Ustaz? Karena orang haji di masa tua banyak keterbatasan. Banyak keterbatasan fisik, keterbatasan tenaga, sehingga banyak sunnah yang akan dia tinggalkan. Berbeda orang itu berhaji di masa mudanya. Maka banyak hal yang bisa dia kerjakan, banyak hal yang bisa dia lakukan yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang tua, yang tidak akan bisa dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang sudah lanjut usia. Makanya kalau anda diluaskan rezeki oleh Allah, berhaji, dan berhajilah dengan yang nyaman. Kalau anda punya luas rezeki, ambil haji yang enak, haji plus, ambil haji yang enak, nikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah ini, menjaga salat 5 waktu, menjaga perkara-perkara yang wajib. Maka jaga salat 5 waktu ya. Ketika seseorang berada di 10 awal bulan Zulhijjah, kalau sunnah disuruh dikerjakan, maka perkara wajib pun lebih utama untuk kita jaga. Maka jaga salat 5 waktu, jangan sampai terlewatkan. Dan ibadah wajib yang anda kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, seseorang ketika dia berada di 10 awal bulan Zulhijjah ini, maka janganlah dia berbuat dosa, janganlah dia berbuat maksiat. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan di bulan ini hukumannya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumannya diperberat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda hukumannya anda berbuat dosa di luar bulan Zulhijjah, beda hukumannya dengan orang berbuat dosa di bulan Zulhijjah, dengan orang berbuat dosa di bulan Muharram. Makanya Allah katakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, jangan kalian buat zalim di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang Allah muliakan. Allah peringatkan di dalam Al-Quran,
Kata Allah, jangan kalian berbuat zalim. Pada asalnya maksiat itu dilarang di semua tempat, di semua waktu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kata Allah kalian berbuat maksiat di bulan-bulan yang Allah muliakan. Di antaranya ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana pahala di sini dilipat gandakan, maka dosa pun dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah diperbesar hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh ketika mereka datang 10 awal bulan Dzulhijjah, maka yang mereka lakukan adalah ijtihad di dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, ketika dia mendengar hadis Nabi bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah amalan yang paling cintai oleh Allah, kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau beribadah yang mana ibadah tersebut tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya, tidak didapatkan di hari-hari yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, apa yang kita dapatkan selain pahala yang banyak kita kerjakan amal-amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah? Apa yang kita dapatkan? Ada dua hal yang Anda dapatkan selain pahala yang banyak, dan ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Orang mengagungkan apa yang Allah agungkan, dia akan dapatkan dua hal. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, yang pertama Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, dia mengagungkan bulan Dzulhijjah karena Allah mengagungkan di dalam Al-Quran. Dia beribadah di sana karena Allah memerintahkan untuknya. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, simbol-simbol agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka Allah akan berikan ketakwaan di dalam hatinya. Allah jadikan dia orang yang bertakwa. Anda di bulan Ramadan butuh 1 bulan menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Di 10 awal bulan Dzulhijjah Anda cukup 10 hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda agungkan bulan tersebut, maka kata Allah, Allah akan berikan ketakwaan. Allah berikan ketakwaan di dalam hatinya. Manusia itu kalau sudah levelnya level takwa, selesai masalah hidupnya. Karena orang bertakwa itu tidak punya masalah dalam kehidupannya. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua perkaranya mudah. Dan orang bertakwa itu selesai, tidak punya masalah dalam kehidupannya. Allah yang akan mengatur, Allah yang akan membimbing dia, Allah yang akan memberi taufik dia, Allah akan memberikan hidayah dalam semua urusannya. Kata Allah, itu yang Anda dapatkan. Kata Allah, kalau Anda mengagungkan apa yang Allah agungkan, Allah berikan ketakwaan dalam hati Anda. Kemudian, wa may yu'azzim hurumatillah, yang kedua kata Allah, barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, fahuwa khairun lah, Allah berikan kebaikan untuknya. Allah berikan kebaikan pada dirinya, Allah berikan kebaikan pada perdagangannya, Allah berikan kebaikan kepada keluarganya, Allah berikan kebaikan kepada anaknya, Allah berikan kebaikan kepada istrinya, Allah berikan kebaikan, Allah berkahi hidupnya, anaknya diberkahi oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, perdagangan Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan tersebut, akan aku berikan kebaikan dalam kehidupannya. Allah akan berkahi. Manusia itu butuh keberkahan dari Allah. Kadang orang banyak harta tapi tidak diberkahi. Kadang orang sedikit hartanya tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tidak macam-macam, anaknya tidak macam-macam, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu butuh taufik, keberkahan dari Allah. Dan itu Anda dapatkan dua hal ini, Anda dapatkan ketakwaan dan kebaikan ketika orang itu mengagungkan apa yang Allah agungkan, ketika seorang itu beribadah maksimal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kita ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mungkin sebelum ulun tutup, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan, 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertakun silahkan, kalau tidak ada ya ulun tutup. Ada yang mau bertanya? Oke. Apa hukum berkurban? Para ulama rahimallahu taala khilaf tentang masalah hukum kurban. Pendapat yang pertama, mazhab Hambali, mereka berkeyakinan kurban itu wajib. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan 3 dalil setidaknya. Pertama, firman Allah dalam Al-Quran, fasalli rabbika wanhar. Kata Allah, bersolatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Di sini Allah katakan wanhar, sembelihlah, perintah. Fi'il amr dalam bahasa Arab. Asal perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Akhirnya kata mereka, berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Yang kedua, dalam mereka ada perbuatan Nabi. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Maka kata mereka, asal perbuatan Nabi menunjukkan sebuah kewajiban. Kemudian yang ketiga, mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqranna musallana wa fi riwayatin fala yahdur musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia tidak berkurban, jangan dia mendekati musalat kami, jangan dia salat di tempat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga dalil ini yang menjadikan sebagai mazhab Hambali mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib. Jumhur ulama berpandangan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah. Jumhur di sini mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Tiga mazhab ini berpandangan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudahhi, fala yamussu min sya'rihi wa min bashari syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah wa arada, dan salah satu dari kalian hendak berkurban. Di sini Nabi mengaitkan kurban dengan kehendak, wa arada, dan hendak berkurban. Di dalam ilmu bahasa Arab, sesuatu itu dikaitkan dengan kehendak seseorang menunjukkan sesuatu yang tidak harus. Pilihan, opsional. Pilihan, mau berkurban atau tidak. Maka kata jumhur, berdasarkan hadis ini, maka berkurban itu tidak wajib. Dan hadis ini yang memalingkan perintah yang wajib di dalam ayat. Dan hadis ini yang memalingkan dari perbuatan Nabi SAW. Dan jumhur juga berdalil dengan perbuatan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sengaja tidak berkurban. Ketika dia jadi khalifah, Abu Bakar tidak berkurban. Umar bin Khattab sengaja tidak berkurban. Ditanya kenapa mereka tidak berkurban? Agar orang tidak berkeyakinan kurban itu wajib. Agar orang tidak berkeyakinan kurban itu wajib. Maka wallahu alam, dari dua pendapat ini, pendapat jumhur yang lebih kuat bahwa berkurban itu sunnah yang sangat ditekankan. Dan orang yang tidak berkurban rugi. Kenapa? Dia kehilangan ibadah agung tadi yang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka dia tidak akan bisa melakukan ibadah ini kecuali di waktu ibadah, kecuali di waktu 10 awal bulan Zulhijjah. Wallahu alam, ya saya pribadi condong ke pendapatnya adalah sunnah, sesuatu yang sangat ditekankan bagi orang yang memiliki kemampuan. Wallahu alam. Ada lagi yang lain? Oke. Sudah diketahui bahwasanya sapi itu 7 orang, kemudian kambing itu untuk 1 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya ada 2 atau 3 orang kumpulkan dananya 1 juta untuk diberikan kambing. Nah, itu apakah hal ini tidak sah, atau nanti yang menyembelih dia akan meniatkan sembelihannya untuk 3 orang ini? Apakah bisa demikian atau tetap harus satu dana dari 1 orang? Jazakallah khair. Kongsi di dalam kurban itu ada 2 macam. Ada kongsi pahala, tadi saya sudah jelaskan di ceramah. Yang kedua adalah kongsi kepemilikan. Kongsi kepemilikan. Kongsi kepemilikan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir. Kata Jabir, naharna ma'a Rasulillahi SAW amal Hudaybiyah, al-badana an 7 wal baqara an 7. Kata Jabir, dulu kami menyembelih bersama Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah, dan Nabi mengatakan al-badana, 1 ekor onta bisa mewakili 7 orang, dan 1 ekor sapi, kata Nabi, bisa mewakili 7 orang, dan 1 ekor kambing hanya mewakili satu orang. Oleh karena itu, kongsi kepemilikan itu tidak boleh lebih dari ketentuan yang ditentukan oleh Nabi. Onta tidak boleh lebih dari 7, walaupun ada sebagian riwayat boleh 10. Sapi tidak boleh lebih dari 7 orang yang memilikinya. Kambing tidak boleh lebih dari 1 orang. Terus gimana kalau misalnya ada orang patungan, seperti biasanya terjadi di desa-desa, ingin beli sapi patungannya 100 orang misalnya, ya, untuk bisa beli sapi untuk berkorban. Atau seseorang di desa patungan 5 orang beli kambing, sedangkan kambing itu hanya dimiliki 1 orang. Gimana caranya? Maka caranya adalah dijadikan di dalam satu kepemilikan. Dijadikan dalam satu kepemilikan. Kalau ada 5 orang, ada Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Sittir, Abdul Qayyum misalnya, yang berkorban, maka jadikan itu milik Abdurrahman. Yang lain gimana? Yang lain bersedekah. Yang lain bersedekah. Adapun dijadikan kepemilikan semua tidak bisa. Kalau disembelih bukan kurban namanya. Dia tidak jadi kurban, maka dijadikan kepemilikannya 1 orang. Oh, ini dimiliki oleh Abdullah. Walaupun yang menyumbang yang uang di situ ada uang fulan, dijadikan satu kepemilikan. Kalau semuanya tidak bisa, yang lain insya Allah dia dapat pahala dari sisi bersedekah, pahala dari sisi membantu saudaranya untuk berkorban, maka dia dapat pahala dari sisi itu.
Tapi tetap saja kepemilikan itu hanya dimiliki satu orang. Kalau dia punya hubungan kerabat, punya hubungan keluarga, misalnya saudara dan semisalnya, maka dia ikut sertakan dikongsikan dari sisi pahala. Dikongsikan dari sisi pahala. Jadi berkongsi dari sisi pahala. Dapat dia pahala kurban. Kenapa? Karena penting ya, karena kepemilikan itu dia ada dampak hukum. Dampak hukumnya apa? Orang yang memiliki hewan kurban, maka tadi berdampak hukumnya dia tidak boleh memotong kukunya, memotong rambutnya. Ya, dan ini harus dipahami. Kadang kepemilikan itu adalah orang yang dinamakan atasnya kurban tersebut. Kadang kita ngasih istri kita uang, kamu berkurban dah atas nama kamu. Uangnya dari suami, tapi namanya adalah nama istri. Di sini yang dilarang siapa? Istrinya, bukan suaminya. Ya, istrinya bukan suaminya. Atau seseorang berkurban dinamakan atas nama anaknya, uangnya dari dia. Yang dilarang di sini memotong kuku, menjual dan seterusnya siapa? Anaknya, bukan ayahnya. Maka ini, jadi kepemilikan itu penting di dalam kurban, sehingga dia berdampak banyak hukum padanya. Sehingga kambing itu hanya dimiliki satu orang, tapi bisa dikongsikan dari sisi pahala kalau seandainya mereka keluarga atau mereka itu yang dinafkahi seperti saudara kandung atau ayah dengan anak patungan misalnya, maka itu bisa dikesertakan dari sisi pahala. Adapun orang luar, sunnahnya tidak dikesertakan dari sisi pahala, tetapi mereka insya Allah dapat pahala karena membantu saudaranya untuk berkurban. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.